Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali pertamanya saya sebagai Ketua PC IPNU Kabupaten Sumeneb menjadi host dalam ngobrol-ngobrol santai seputar keibnuan. Ini tentu istimewa karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar keibnuan dengan orang yang juga istimewa. Telah hadir di samping kanan saya, ini salah satu tokoh kunci IPNU di PW IPNU Jawa Timur. Beliau saat ini sebagai sekretaris PW IPNU Jawa Timur, namanya Cak Syekhul Ma'arif. Tentang beliau mungkin sudah banyak yang tahu, tetapi mungkin tidak banyak yang tahu tentang awal mula perjalanan beliau meniti perjalanan di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, kita ngobrol singkat dengan beliau. Apa kabar Mas Syekhul? Alhamdulillah sehat. sehat, baik. Jadi malam ini kita ada di Sumeneb. Kebetulan PC IPNU Kabupaten Sumeneb baru saja melaksanakan sekolah organisasi dan diklat administrasi yang diisi langsung oleh Sekretaris PW IPNU dan Divisi Keadministrasian DKC CBP Jawa Timur, DKW CBP Jawa Timur. Dan malam ini alhamdulillah di salah satu destinasi wisata di Sumeneb, Mas Syekhul beserta rekan-rekan PW IPNU Jawa Timur bisa menikmati panorama malam Kabupaten Sumeneb tercinta. Nah, Mas Syekhul, ini buat teman-teman IPNU yang lain, kita tentu sangat terinspirasi dari beliau. Untuk lebih menyempurnakan inspirasi beliau untuk kita, mungkin kita ingin tahu rekam jejak Mas Syekhul mulai dari awal berkenalan dengan IPNU hingga hari ini mampu menjadi Bapak Administrasi di IPNU di se-Jawa Timur. Gimana Mas? Ya, terima kasih. Awal mula ketika saya mengenal IPNU itu kira-kira tahun 2009. Tapi sebelumnya saya sudah jauh sejak kecil mendengar organisasi IPNU. Tapi saat itu saya kesulitan melalui gerbang mana saya bisa masuk di IPNU. Sehingga ketika saya masuk di usia kurang lebih sekitar 17 tahun itu baru bisa mengikuti IPNU di ranting. Kemudian selanjutnya berproses di ranting selama kurang lebih 2 tahun saat itu. 2 tahun. Ya, 2009 sampai dengan 2011. Kemudian di tahun 2010 saya masuk di PAC ya, PAC. Dan selama proses 2 tahun dari 2009 sampai dengan 2011. Dan ini di luar dugaan, ternyata di 2011 itu tentunya sudah melalui proses pengkaderan, yakni Makesta dan Lakmut. 2011 diberikan amanah sebagai Ketua PAC saat itu. Ketua PAC IPNU Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Selama proses 2 tahun mengemban amanah sebagai Ketua PAC, saya masih ingat betul saat itu pada bulan November tahun 2013, saya mengakhiri periodisasi saya sebagai Ketua PAC. Dan kemudian selang 6 bulan berikutnya, tepatnya pada bulan Mei 2014, lagi-lagi saya diberikan amanah sebagai Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Sidoarjo. Selama kurang lebih 2 tahun mengemban amanah Ketua PC IPNU Kabupaten Sidoarjo. Ini lebih tepatnya pada periodisasi 2014-2016. Yang kemudian setelah 2016 ya ikut membantu aktivitas keorganisasian di PWIPNU Jawa Timur saat itu. Dan selama periode 2015-2018 di PWIPNU Jawa Timur, tibalah saatnya ketika saat konferensi wilayah IPNU Jawa Timur di Banyuwangi. Oh iya. Terpilihnya rekan Khairul Mubtadiin itu. Dan lagi-lagi di luar dugaan, hasil formatur itu ternyata melalui ijtihadnya teman-teman formatur ternyata menunjuk saya yang dianggap ya minimal yang pas untuk mengisi posisi itu sebagai sekretaris PW IPNU Jawa Timur, mendampingi rekan Khairul Mubtadiin sebagai ketua PW IPNU Jawa Timur. Dan tentunya
itu semua tidak pernah dan tidak ada satupun mulai dari ranting hingga hari ini di sekretaris PW jabatan yang saya minta. Lobby-lobby ya Mas. Tidak ada Karena di IPNO lobby-lobby. nggak ada lobby-lobby ya. Tidak ada Iya. lobby-lobby. Apalagi saya sangat memegang wejangan atau petuah-petuah dari para masyayikh, dari para kiai-kiai kita yang sampai ini saya pegang. Kalau di NU jangan pernah meminta. Tetapi kalau diberi jangan menolak. Nah, itulah hari ini yang saya jadikan pedoman. Kemarin saya juga tidak pernah membayangkan dan meminta sebagai sekretaris PW IPNU Jawa Timur, dan ternyata amanah itu datang, dan ketika saat datang ya sekali lagi kami komunikasikan dengan beberapa keluarga dan beliau-beliau di sekeliling kita ini mendukung, dan alhamdulillah bismillah amanah itu semaksimal mungkin saya jalankan dengan sebaik mungkin. Luar biasa. Ternyata betul-betul istimewa, sosok salah satu tokoh inspiratif di IPNO Jawa Timur ini, mulai dari ranting, PAC, PC, kemudian hari ini beliau menjabat sebagai sekretaris PW IPNO Jawa Timur. Jadi keistimewaan pertemuan kita malam ini juga didampingi oleh sekretaris PC IPNO Sumeneb. Jadi dia biar nongol juga di layar YouTube PC IPNO. Sekaligus ini mungkin podcast atau konten kami yang pertama kali ketika IPNO akun kami sudah mencapai 10,6 ribu. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat dukungan dan support dari seluruh teman-teman. Jadi menarik, kurang lebih 11 tahun ya Mas? Ya, mulai dari 2009 sampai dengan 2021 ya kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Berarti kalau kata teman-teman ini tua-tua di IPNO ini Mas. Tua-tua di IPNO. Tapi ini yang mungkin memang banyak menjadi motivasi bahwa di IPNO bukan hanya sebagai batu loncatan apa dan segala macam. Nah, melihat pentingnya ber-IPNO ber-FNU, saya pikir orang yang tepat kita tanyakan ke Mas Syekhul, karena rekam jejak beliau mulai dari tatanan ranting hingga hari ini di wilayah ini saya pikir sudah cukup syarat untuk menjadikan beliau sebagai cerita ke cerita nanti ke generasi kita selanjutnya. Nah, kira-kira Mas, menurut sampean itu tentu anak muda NU itu putra-putri warga NU penting ya untuk ber-IPNO ber-WNU. Nah, pandangan sampean, kenapa kok kita itu anak muda NU atau putra-putri warga NU itu harus ber-IPNO ber-WNU? Ya, jadi pada dasarnya IPNU IPPNU ini satu wadah yang amat sangat penting, yang kiranya dan perlu untuk terus disampaikan supaya generasi muda, anak-anak orang NU, putra-putri NU ini bisa mengikuti aktivitas keorganisasian di organisasi yang jelas sanatnya, jelas arahnya, yakni di organisasi IPNU dan IPPNU. Karena apa? Yang jelas, melihat fenomena yang hari ini terjadi di saat gempuran ideologi yang semakin tidak bisa terbendung arusnya, dan kemudian paham radikalisme dan lain sebagainya, ini sudah tidak lagi jauh di mata, tetapi sudah dekat di depan kita, kan, seperti itu. Oleh karena itu, hari ini IPNU dan IPPNU saya kira punya tugas yang sangat berat ketika saat melihat fenomena semacam itu, di mana IPNU dan IPPNU ini harus bisa menjadi organisasi sebagai garda terdepan untuk yang pertama membentengi secara ideologi. Kita ingat Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dulu didirikan oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu diantaranya ada dua hal. Yang pertama, mempertahankan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua juga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Lah, dua amanah ini yang menjadi dasar NU didirikan, dan hari ini sampai detik ini komitmen itu masih sangat kita pegang oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari amanah dua itu, kita IPNU dan IPPNU ikut bagaimana bisa menerjemahkan peran itu untuk kita aplikasikan di dalam organisasi kita ini. Yang dimana satu, misalkan ideologi atau paham-paham yang sekiranya banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ideologi-ideologi baru yang sering membid'ahkan, mengkafirkan dan sebagainya, inilah yang menjadi tugas IPNU untuk bisa membentengi minimal
membentengi kader-kadernya. Iya. Itu satu. Yang kedua, akhir-akhir kemarin kita masih sangat ingat di benak ingatan kita ada semacam kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dan sebagainya. Ya. Tentu ini sangat kontradiktif dengan apa yang dicita-citakan oleh para muassis kita. Di mana sekali beliau Mbah Hasyim Asy'ari ketika saat proklamasi itu kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian diminta bagaimana dasar bentuk negara kita, beliau menyampaikan sesuai dengan Pancasila. Andaikan saat itu Mbah Hasyim menginginkan negara ini berbentuk negara Islam, ya sangat memungkinkan bisa, karena beliau yang ikut andil dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lah, korelasinya dengan pertanyaan dari rekan Zainul tadi, ini sangat penting di mana anak-anak anak-anak orang NU, putra-putri orang-orang NU untuk ikut andil aktif di kegiatan IPNU dan IPNU dalam rangka yang pertama tadi ikut satu membentengi ideologi dalam rangka mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Yang kedua, dalam rangka ikut serta mengamankan dan juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi itu belum cukup sampai di sana. Artinya organisasi ini sangat bermanfaat dan sangat membentuk karakter dan mental bagi generasi muda, khususnya para generasi muda Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Akan sangat berbeda ketika saat nanti kembali ke masyarakat, mana generasi-generasi yang dulu pernah berproses di tempat di dalam organisasi, mana yang tidak kan seperti itu. Artinya, rekan-rekan IPNU hari ini berproses mulai dari ranting hingga di cabang PW sampai pusat, ini merupakan salah satu harapan dan masa depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahkan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya melalui organisasi ini juga tidak hanya diajarkan bagaimana melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, kemudian menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga bagaimana di IPNU dan IPPNU ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter, watak, untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang siap menerima tantangan di kemudian ketika saat kita kembali ke masyarakat. Gitu ya. Kalau jadi saya kira kalau melihat penuturan dari Pak Sek ini, beliau lebih akrab dipanggil dengan Pak Sek. Jadi kalau IPNU itu sangat penting ya Mas. Sangat penting sekali. Bahkan sering kalau saya pribadi itu sering mengatakan, ini entah menurut Pak Sek benar atau tidak. Saya sering mengatakan, andai kata kedua orang tua kita tahu betapa besar manfaat dan pengaruh yang diberikan oleh IPNU dan IPNU kepada kita, sekalipun masuk IPNU dan IPNU harus bayar, mereka pasti bayar. Benar nggak ya Mas ya? Ya sangat benar sekali. Iya. Ya artinya bukan berarti ini memandang sebelah mata orang tua tidak mengenal IPNU. Iya. Tetapi yang kedua bukan berarti ikut IPNU harus bayar, tidak. Iya. Tetapi kalau kita tarik gratis sejarah, ya, kalau IPNU nggak usah ada. Tapi kalau kita tarik sejarah dulu, banyak orang-orang tua kita yang ingin masuk ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu juga bayar. Bayar kalau dulu ya. Bayar dulu itu misalkan di zaman masih adanya Mbah Hasyim Asy'ari, orang-orang tua kita itu yang ingin masuk ke NU itu ya bahasanya bukan bayar tapi bawa sedekah. Bawa gitu. sedekah. Ya. Saya punyanya sedekah bumi ya bawa padi, bawa singkong dan sebagainya. Itu sebagai bentuk untuk penghormatan karena organisasi ini sangat mulia sekali. Begitupun juga dengan IPNU kan seperti mungkin itu. Mungkin mau investasi mungkin ya. Yang mungkin kita petik nanti di hari esok. Jadi santrinya itu kalau orang dulu itu jadi santrinya Ki Hasyim itu tidak gratis dulu ya mungkin ya. Iya. Ya, sebagai motivasi kita saja. Kalau dulu orang tua kita masuk NU ya bahasanya ada sedekahnya. Ya paling tidak hari ini kita jangan berpikir dapat apa dari IPNU kan seperti itu. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada IPNU dan IPPNU. Kalau tidak mampu memberi minimal jangan ngambil lah dari IPNU atau dari NU gitu ya. Siap. Jadi mungkin kalau bahasa kita itu jadi berIPNU dan berPNU itu bukan lagi menjadi pilihan ya Mas, tapi sudah keharusan. Nah kalau kita mau memilih istri yang mana itu kan mungkin pilihan ya. Tapi kalau berIPNU dan berPNU bagi anak-anaknya orang NU saya pikir satu keharusan gitu ya. Iya. Ya ini mungkin juga kami harapkan bisa didengar oleh para orang tua ataupun anak-anak muda yang mungkin belum masuk ke IPNU, dan saya kira boleh dicoba seperti apa IPNU dan IPNU. Nah, bicara dengan Pak Sek ini yang dikenal dengan Bapak Administrasi IPNU se-Jawa Timur, ini kurang afdol kalau kita tidak membahas soal administrasi, Mas. Iya. Nah, bicara soal administrasi di IPNU tentu memang sebuah
keharusan ataupun sesuatu yang tidak boleh dihilangkan. Tetapi per hari ini kira-kira sistem administrasi seperti apa yang ideal yang mesti dilakukan oleh IPNO hari ini gitu Mas? Ya, ya jadi gini ya, rekan-rekan sekalian, organisasi kita atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi keterpelajaran yang amat sangat tertata dan sangat tertib khususnya di dalam administrasi. Sehingga kalau hari ini mengatakan bagaimana administrasi yang ideal, semuanya itu sudah teramanahkan di dalam peraturan organisasi tentang administrasi. Tentu peraturan yang terbaru hasil Konbes dan Rakernas IPNU tahun 2019 di Lampung saat itu. Lah, kemudian hari ini ketika saat ngomong administrasi ini memang sangat penting sekali. Karena inilah yang membedakan mana organisasi, mana suatu perkumpulan yang tidak resmi kan seperti itu. Lah, segala macam bentuk aktivitas keorganisasian ini idealnya selalu dibarengi dengan penataan administrasi yang baik-baik dari surat menyurat, kemudian kelengkapan administrasi, pelaporan kegiatan dan juga penatausahaan sebuah organisasi. Jadi kiranya amanah itu bisa terlaksana dengan baik, cita-cita IPNU yang digagas oleh seluruh kader IPNU se-Nusantara bahkan sedunia ini di momen Konbes dan Rakernas itu, ini yang perlu kita baca. Karena apa? Kalau menuntut sebuah ideal, kayaknya rekan-rekan ini, mohon maaf, masih kurang membaca aturan itu. Iya. Ketika saat sudah mau membaca PO tentang administrasi dan lain sebagainya, segala macam bentuk aturan organisasi, baik peraturan dasar, peraturan rumah tangga maupun peraturan organisasi, semuanya ada. Dan semuanya sudah tertata dengan rapi, semuanya sudah tertata secara ideal. Tinggal kembali kepada kita yang diamanai sebagai pengurus ini, mau atau tidak untuk mempelajarinya. Sehingga ketika saat kita mau membaca, mau membuka aturan itu, satu yang kita dapatkan pasti ilmu. Yang kedua, akan sangat enak dan nyaman ketika saat menjalankan roda organisasi ke depan ini. Karena semuanya sudah tertata, semuanya sudah siap, dan sekali lagi, satu-satunya organisasi mungkin yang bisa saya katakan yang tertib administrasi, aturannya jelas dan sebagainya, ya hanya ada di IPNU saja ini. Ya sebenarnya pertanyaan saya buat Pak Sek juga biar didengar oleh Sekretaris PC IPNU Sumeneb ini. Jadi Siap. harus sinkron ya Mas ya. Iya. Nanti bikin podcast tentang administrasi ternyata Sekretaris IPNU Sumeneb tidak menjalankan. Ini kan sesuatu yang banget. Jadi mumpung ada Sekretaris PC IPNU Sumeneb, mungkin ada pertanyaan singkat juga dari ini namanya Yudi. Iya, siap. Terima kasih untuk Pak Sek ya. Tadi sudah dikupas tuntas. Tadi juga seharian kita sudah lelah membahas tentang administrasi. Ini yang jelas untuk kebaikan kader IPNU di Kabupaten Sumeneb. Yang ingin saya tanyakan ini yang sumringah saja. Jadi pertanyaannya, tadi saya melihat story WA-nya Pak Sek ini ada bonus berIPNU. Kira-kira selama ke Kabupaten Sumeneb itu bonusnya apa saja Pak Sek? Seperti itu. Ya, jadi ini satu anugerah kan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak pernah saya membayangkan dulu ketika saya demisioner ketua IPNU Sidoarjo itu bisa sampai menginjakkan kaki di Sumeneb. Berkali-kali malah alhamdulillah Bahkan ya kalau di antara kabupaten kota se-Jawa Timur yang hari ini menjadi amanah wilayah kerjanya PW, kayaknya Kabupaten Sumeneb yang sering saya singgahi. Yang paling sering. Alhamdulillah ini. Saya mencatat ini sudah yang keempat kalinya saya ke Sumeneb. Tapi bagi kita masih ketiga kalinya Masih ini. ketiga. Dan ketua PJ-nya ini agak nakal. Saya katanya masih punya utang 2 kali. Udah 2 kali lagi masih ke Berarti Sumeneb saya harus ini. ke sini 2 kali lagi. Ya, jadi siap. kembali ke pembahasan tadi itu, tidak pernah saya membayangkan dulu itu bisa sampai keliling Jawa Timur seperti ini. Nah, mungkin di antara barokahnya ikut berIPNU yang tadi belum tersampaikan di awal, di antara adanya ilmu dan sebagainya, yang juga menjadi manfaat dan barokahnya adanya sebuah pertemanan dan jaringan yang luas kan seperti itu. Betul. Kalau saya tidak pernah ikut IPNU, mungkin saya tidak pernah ditakdirkan untuk bisa bersilaturahim mengenal rekan-rekan yang ada di Sumeneb. Apalagi di pantai Eka Sogi yang subhanallah luar biasa ini pemandangannya kan seperti itu. Lah, jadi di
di antara manfaat dan barokahnya selain ya juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, yang tentu yang tidak kalah penting dan berharganya adalah menambah persaudaraan, menambah pertemanan. Ini di antara bonus yang tidak hanya sebatas bonus melihat view keindahan alam di masing-masing daerah, tetapi bonus yang luar biasa adalah bonus kita bisa menambah teman, menambah saudara, dan menambah jaringan dan wawasan yang bisa kita dapatkan di luar IPNU, semisal seperti itu, sehingga hari ini bisa menambah persaudaraan kita yang bisa lebih luas lagi. Nambah ibu-ibunya anak-anak juga enggak? Wah, Enggak ya? oh, nanti ini ya Dipotong ya. Kalau Aman. bertemu rekanita itu bonus nggak, Pak? Nah, ini kan Ya. yang sumringah saja gitu. Jangan-jangan yang kemarin sudah punya yang dipunyai anak-anak itu adalah rekanita kan. Pertanyaannya rekan sekretaris ini agak menjurus ini. Menjurus ya. Mulai tadi lelah di forum udah Jadi administrasi. di antara ya karena tadi saya itu ingat pertanyaan pengajarnya Gus Bah. Kalau penanyanya ya pakai anekdot, beliau juga menjawabnya dengan anekdot juga gitu. Kalau yang tanya tadi agak pakai semacam guyonan ya saya jawab akan dengan guyonan juga. Ya, jadi gini rekan-rekan. Dan juga kalau ada rekanita juga Iya, ada dong mesti. ya, rekan dan rekannya sekalian, di antara ini saya serius ini loh ya. Ya, serius. Jangan pernah berpikir saya dapat apa di IPNU dan IPPNU. Yang hari ini perlu kita tekankan adalah semaksimal mungkin kita tulus dan ikhlas mengabdi di organisasi IPNU dan IPPNU. Dan yakin dan percayalah, ketulusan yang kita berikan terhadap organisasi ini itu tidak akan sia-sia. Dan tentunya kita juga tidak boleh mempunyai pemikiran saya serius di IPNU nanti targetnya dapat ini, ya tidak boleh. Artinya apa yang bisa kita berikan kepada IPNU, entah itu pemikiran, waktu, tenaga, bahkan harta, ya semua kita perjuangkan, kita berikan untuk IPNU. Dan pasti dan kemudian yakinlah di antara keseriusan yang kita berikan, keikhlasan yang kita berikan untuk mengurusi organisasi IPNU dan IPPNU, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan sendiri nanti bonusnya kan seperti itu. Entah mohon maaf ditakdirkan misalkan dapat jodoh dari IPPNU misalkan ya seperti saya kan. Ya itu satu juga barokah yang bisa kita barokahnya dapatkan. sudah diambil berarti ya. Barokahnya sudah diambil. Dan itu mungkin di antara barokah yang bisa kita rasakan secara langsung kan gitu. Belum lagi barokah-barokah yang bahasa di Quran min haitsu la yahtasib kan seperti itu. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Barokahnya saya belum diambil. Insya Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Ya, nanti bisa merasakan langsung. Jadi intinya ayo kita serius, kita fokus, kita ikhlas untuk mengurusi organisasi ini. Insya Allah di balik itu semua barokah, manfaat dan sebagainya pasti akan mengikuti. Ingat, proses tidak akan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Oh ya baik. Tadi sudah bertemu dengan ketua Akhirnya PCNU ya, Ya. Pak Sek ya. Tadi menanyakan bagaimana tentang IPNU di Sumeneb, disuruh jawab dengan jujur. Ya, Beliau menjawab bahwa Pak Sek ini menjawab bahwa untuk di kawasan timur, jadi PC IPNU Sumeneb itu sudah luar biasa. Itu dijawab dengan jujur ya di depan ketua PCNU Pak Sek ya. ya jadi gini, ini apa ya? Pertanyaan ya sekaligus tidak boleh ibaratnya menyanjung salah satu cabang kemudian menyudutkan salah satu cabang. Yang jelas organisasi IPNU dan IPPNU di semua level daerah khususnya di Jawa Timur ini semuanya baik. Semuanya baik. Tapi kadangkala ada yang baik, ada yang sangat baik, bahkan ada yang terlalu baik kan seperti itu. Standarisasinya saya mengatakan semuanya baik. Khusus untuk Sumeneb memang salah satu apresiasi saya di mana progres yang kita ikuti, yang kita perhatikan terutama di bawah kepemimpinan rekan Zainullah periode 2019-2021 ini sangat menunjukkan progres yang sangat memuaskan kan seperti itu. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negara kita dimulai Februari tahun 2020 sampai hari ini Februari 2021, tanpa terasa COVID ini sudah singgah di negara kita sudah 1 tahun, tetapi di tengah pandemi seperti itu gencar-gencarnya pemerintah menginstruksikan untuk
jaga jarak, di rumah saja dan sebagainya. Tapi ini tidak menjadikan, mohon maaf, rekan-rekan PC Ibnu Sumeneb itu berpangku tangan, berdiam diri, akan tetapi terus berperan aktif, terus memberikan kontribusi yang baik yang bisa dirasakan untuk kemanfaatannya untuk masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini didampingi rekan ketua, rekan Zainoloh dan rekan sekretaris, rekan Yudi, kami mewakili atas nama PWIPNU Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan sekaligus mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas segala macam bentuk upaya usaha dan ikhtiar yang terus dilakukan dan dilaksanakan oleh rekan-rekan PC Ibnu Sumeneb, dan yang berikutnya tetap pertahankan dan juga terus untuk ditingkatkan tren positif ini untuk bisa menebar tren positif, untuk terus menebar manfaat khususnya bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Sumeneb dan lebih-lebih untuk masyarakat secara umum di Kabupaten Sumeneb ini. Jadi semua baik, semua tidak ada yang tidak baik, dan apa yang menjadi baik kita pertahankan, apa yang kurang baik mari kita perbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Siap Pak Sek. Ya. Jadi itu mungkin obrolan kita dengan Pak Sek, karena mengingat kita sudah hampir setengah jam juga. Jadi mungkin Pak Sek sama rombongan harus balik karena ada tugas-tugas lain. Jadi cuma yang terakhir Pak Sek, Ya. kita sebenarnya ingin tahu, orang seperti Pak Sek ini tentu punya mimpi yang besar buat Ibnu, dan mungkin mimpi-mimpi yang lain juga sudah tercapai, tapi mungkin ada satu mimpi yang secara spontan bisa kita sampaikan di momen kali ini. Kira-kira apa mimpi untuk Ibnu yang belum kesampaian, Pak Sek? Ya, Ibnu ini adalah organisasi yang didirikan oleh para para pendiri, para kiai-kiai kita dulu, terutama Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Mansur, di mana impian-impian yang dicita-citakan oleh beliau adalah yang tentu impian yang pertama adalah bisa mencetak kader-kader intelektual, kader-kader yang memiliki wawasan yang luas, tetapi tidak menjadi kasta elit kan seperti itu. Bagaimana Ibnu terus untuk melahirkan kader-kader yang militan, kader-kader yang mempunyai wawasan yang luas, kader-kader yang memiliki intelektualitas yang tinggi, tetapi secara kedekatan dengan masyarakat ini tidak ada jarak dan sekat. Oleh karena itu, sebagai bentuk impian adalah bagaimana terus Ibnu ini selalu menjadi garda terdepan untuk menggali potensi yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, untuk bisa mereproduksi kader-kader yang baru, kemudian mencetak kader-kader yang berintelektual, kader-kader yang berwawasan, tetapi tetap dekat dengan masyarakat. Saya kira itu impian yang yang masih kita harapkan terus ini terjadi, meskipun ya seiring berjalannya waktu di usianya Ibnu yang ke-67 ya. Alhamdulillah. Bulan ini ya. Bulan ini adalah bulan kelahiran Ibnu, tepatnya tanggal 24 Februari. Sekaligus keesokannya ya hari ulang tahunnya Pak Sek gitu. Ya, di bulan Februari, tepatnya 24 Februari 2021 nanti Ibnu akan memasuki usia yang sudah tidak muda lagi, ke-67. Terus cita-cita yang digelorakan oleh para founding father kita ini terus kita kawal untuk mewujudkan cita-cita itu terwujud, untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang sejahtera, untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Seperti itu. Luar biasa. Jadi itu yang kemudian bisa kita obrolkan santai sebenarnya, cuma saya pikir kalau bahasanya Usmin Mardigu itu isinya daging semua dengan Pak Sek ini. Jadi ini rekan-rekan sekalian obrolan kita pada malam hari ini, sehingga saya pikir di bulan Februari nanti hari ini bulan Februari tanggal 21, mungkin 3 hari lagi Ibnu akan berumur 67. Sehingga di umur 67 ini mungkin sudah saatnya Ibnu memang sebagaimana tema besar kita, transformasi pelajar untuk peradaban bangsa kita, sehingga ayo bukan hanya untuk teman-teman di Sumeneb tapi untuk teman-teman yang lain, Ibnu di semua wilayah, di semua tempat, di semua kabupaten. Saya pikir ayo bareng-bareng bagaimana Ibnu dan IPNU ini kita percaya, dan kita harus percaya diri bahwa Ibnu adalah organisasi terbesar dan terbanyak jumlah anggotanya. Jenjang tingkatannya juga paling komplit insya Allah. Kalau di Sumeneb Pak Sek, sekedar informasi, itu sampai kita sudah punya
PAR tingkat Ya, dusun. anak ranting. Ada berapa sudah kurang 2 kalau masih baru 2. Ada komisariat, ada komisi pondok pesantren, ranting, KPT dan sebagainya. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana nanti kita berpikir bahwa dari sekian ribu jumlah kader kita itu ada pesepak bola yang lahir dari IPNO. Nah, ini yang sering saya ceritakan. Ya. Jadi kami bermimpi ada pesepak bola yang lahir dari Forum Makasta. Yang nanti ketika dia mencetak gol, dia angkat kaosnya kemudian I love IPNO. Ya. Maksudnya IPNO harus mengisi banyak ruang-ruang yang positif. Termasuk Pak Sek yang saya ini bukan cuma di IPNO, beliau juga mengisi di pos-pos positif lainnya, diantaranya di FKOB, di Ansor dan semacamnya. Jadi teman-teman sekalian, di momentum Februari ini, kalau di Sumeneb kami mengusung tagline Februari bulan IPNO, tidak kurang dan tidak lebih. Ini hanya untuk mengajak rekan dan rekanita ini untuk ayo jadikan Februari sebagai semangat bersama bahwa kita menyambut bulan Februari sebagai bulannya IPNO. Sehingga Februari jangan sampai kemudian mati, Februari harus tetap bergairah. Kita sambut dengan sukacita sehingga gerakan-gerakan Februari bulan IPNO ini menjadi gerakan-gerakan istiqomah untuk setiap dari tahun ke tahun. Nah, alhamdulillah juga kita sudah didatangi oleh Pak Sek bersama rombongan, sebuah kehormatan dan kebahagiaan Mator Sekelangkong. Pak Sek mungkin nggak tahu ini bahasa Ya, Mator Sekelangkong. Saya jawab sami-sami. Sami-sami. Jadi ini sebuah kehormatan. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Dan di hari ini juga 21 Februari itu sebetulnya tepat 1 tahun kami diamanahi sebagai ketua pimpinan cabang dan mungkin Pak Yudi sebagai sekretaris cabang. Pas 1 tahun. Ini benar-benar istimewa, di momen istimewa, di bulan istimewa sama orang istimewa juga. Jadi jangan lupa teman-teman sekalian, YouTube kami hanya sebagai perantara, dakwah kami sebenarnya ada di dunia nyata. Hanya kami berpikir bahwa milenial juga harus didekatkan dengan cara yang milenial, maka kami bangun sistem media kami mulai dari Instagram, Fanspage, YouTube, Twitter dan semacamnya. Alhamdulillah yang mungkin sering dibicarakan oleh teman-teman adalah soal akun YouTube. Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di awal, per hari ini kurang lebih 10,6 ribu subscriber. Insya Allah semoga barokah. Amin, Jadi itu amin. teman-teman sekalian, tidak ada lagi Pak Sek yang mau disampaikan. Cukup ya? Cukup. Dari saya, mari terus bergerak, terus berharokah, karena dengan berharokah insya Allah barokah. Jadi mari teman-teman sekalian lakukan hal terbaik yang bisa dilakukan, selebihnya biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Mungkin mau mendengar Pak Sek bilang Mator Sekelangkong bareng-bareng ya? Ya. 1, 2, 3. Mator Sekelangkong.